Jadi insya Allah Ustaz Bapak Ustaz Kuswan dan Yakin akan menyampaikan mengenai tafsir surat Al-Dua. Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah 2 minggu lalu itu sudah dilaksanakan santunan yatim yang pada saat itu Bapak Ibu mungkin karena waktunya sudah selesai kajian, jadi tidak semua bisa hadir pada saat itu. Nah, perlu disampaikan alhamdulillah saat itu ada kurang lebih 35 yatim hadir untuk menerima santunan dan juga ada bantuan prestasi yatim. Jadi insya Allah ada 6 siswa SMP dan SMA yang mendapatkan bantuan prestasi setiap bulan, dan juga ada 2 mahasiswa, satu di kuliah di UPM dan satu kuliah di Universitas Untirta Tirtayasa Serang. Jadi insya Allah kita akan berikan bantuan pendidikan, yaitu memberikan bantuan UKT, uang kuliah tunggal, hingga insya Allah sampai dengan selesai. Juga selain itu ada siswa SMP SMA yang akan kita berikan santunan setiap 3 bulan sekali. Jadi insya Allah kita akan berikan sampai dengan kelas 3 SMA. Jadi nanti jika mereka selesai sekolah SMA, kemudian jika mereka kuliah, dan juga jika mereka berprestasi di tempat kuliah, insya Allah kita akan berikan santunan setiap bulan. Ini kita laksanakan dari infak yang Bapak Ibu sampaikan ke kami, dan memang itu tidak kami sampaikan setiap bulan. Nggak sampaikan setiap bulan karena ini kami menjaga kestabilan dana yatim, sehingga nggak sebulan kita kasih kemudian berikutnya nggak, jadi kita atur secara periodik. Baik, kita langsung tertuju pada Pak Ustadz ya, dan sebelumnya kami ingatkan untuk senantiasa bisa menjaga Oke. Jadi selain tadi masalah yatim, dan alhamdulillah sudah 1 tahun TPA kita berdiri. Jadi TPA sana sebenarnya bukan setahun, kita sudah mulai sejak lama dulu waktu zaman Pak Haji Bali itu sudah mulai mengajar Pak ya, dari mungkin sudah 20 tahun Pak ya sudah mulai ada TPA. Tapi karena COVID 2020 sampai 2022 terhenti. Dan sejak sampai dengan COVID kita belum mulai lagi pendidikan pengajian usia SD SMP. Alhamdulillah mulai 16 Oktober kita sudah mulai TPA Asana, dan 16 Oktober kemarin sudah 1 tahun. Alhamdulillah ini istiqomah karena sudah merupakan tekad kami daripada pengurus yayasan untuk mengadakan pengajian anak-anak. Ada kurang lebih 16 siswa, awalnya cuma 5 tambah 1 terus sampai 16. Berharapnya nanti akan terus ada, dan insya Allah mohon doa nanti setelah ada TPA sana kami akan buka PAUD Al-Quran. Jadi banyak orang tua murid yang anaknya masih umur 4-5 tahun ya, itu mau belajar ngaji di sini. Terus terang gurunya baru 1 dan kita fokus kepada usia sekolah SD. Ya khawatir saat nanti pengajaran ada ketimpangan dalam menerima pengajaran, makanya untuk yang balita itu kita hold dulu, tapi nanti insya Allah kita akan buka yang namanya PAUD Quran ya di atas. Karena cukup luas, kita masih bisa banyak tempat untuk pengajian. Jadi targetnya tahun depan kita nanti ada PAUD Quran dan TPA. Jadi mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami terus bisa melaksanakan pendidikan dengan istiqomah seperti itu. Yang lain lagi mungkin beberapa hal seperti biasa kita akan
adakan kajian rutin 2 ini yang setiap Sabtu pasti berbeda tema. Jadi di Sabtu pertama itu biasa adalah kajian mengenai tazkiyatun nafs ya, atau manajemen kalbu. Kemudian Sabtu kedua itu adalah biasa mengenai fikih. Sabtu ketiga adalah mengenai akidah ya, dan untuk keempat tematik seperti itu. Jadi memang kita selenggarakan kajian 2 setiap Sabtu dengan tema yang berbeda, dengan harapan bahwa kita di sini mendapatkan pemahaman agama yang insya Allah lengkap ya. Jadi meliputi ada manajemen kolbu, ada akidah, ada fikih dan tematik seperti itu. Makanya kami memberikan kesempatan kepada para jamaah dan juga bisa mengajak kerabat untuk hadir ke sini, dan berharapnya pada saat ada kajian Bapak Ibu bisa bertanya semaksimal mungkin. Karena bahkan di antara kita mungkin dalam sehari-hari ada beberapa hal yang mungkin tidak clear. Monggo silakan bisa ditanyakan di saat bertepatan dengan pertanyaan yang ada. Mungkin saat fikih di fikih, akidah di akidah seperti itu, untuk lebih mendapatkan Ustaz yang tepat. Baik. Seperti biasa sebelum kita mulai, kami ingatkan para jamaah untuk senantiasa menjaga majelis ilmu, untuk mohon izin tidak berbicara, tidak mengobrol, dan tidak mengaktifkan handphone selama kajian. Dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dalam madul ilmu. Pada Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Biasa sekalian di share di YouTube channel, teman-teman ikutan tren YouTuber gitu. Kalau yang lain YouTuber hal-hal lain, saya semoga YouTubernya hal-hal yang sisi dakwah juga layak kita simakkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulullah ajmain. Ada saya juga sih. Baik, ini yang bisa saya siapkan, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Rasa syukur ya, yang selalu layak kita panjatkan apapun yang Allah hadirkan. Indah sebetulnya menjadi hamba yang bisa bertasbih dalam kehidupan. Apa sih maksud bertasbih dalam kehidupan? Bertasbih itu tidak sebatas kita mengucapkan subhanallah ya ibu ya. Bertasbih itu kalau dilihat dari akar kata, rasanya pernah disampaikan di sini juga, dari akar kata sabiha yasbahu atau sabbaha yusabbihu, ini punya relasi yang dekat. Artinya berenang. Berenang itu dalam konteks makna tasbih ini, karena bahasa Arabnya kolam renang itu masbah. Jadi ada sin, ba, dan ha yang dipakai. Mim itu menunjukkan tempat, masjid, musola, makbaroh, madrasah. Nah itu semua terkait tempat, tempat sujud, tempat sholat, tempat belajar. Makbaroh ada yang tahu artinya apa? Qabaroh itu kemudian kita mengenal istilah kubur. Makbaroh itu tempat dikuburkannya para jenazah, sebutnya makbaroh, pemakaman. Nah, jadi
ketika saya menyampaikan bahwa di sini kita sedang melakukan sebuah kegiatan yang insya Allah berkahi seperti ini, kemudian kita juga bisa mengalirkan dalam setiap langkah ini, tidak kemana-mana, ikuti arus, itu ibarat kita sedang berenang di sebuah sungai. Kalau di kolam renang memang nggak bisa ya membayangkan analogi ini, tapi saya suka membayangkan analogi hidup ini seperti sungai, namanya sungai kehidupan. Kalau kita bayangkan kita sedang di sungai, kemudian anggaplah sungai itu ada arusnya yang cepat. Kita sering main, kalau yang pernah main itu namanya arus jeram. Arus jeram itu adalah arung jeram. Arung jeram itu mengarungi sungai yang kadang-kadang ada jalanannya yang sangat cepat, kadang-kadang ada jalan sangat lambat. Kemudian kita dikasih skoci yang misalkan perahu karet, kan perasaan kita naik turun ya. Ketika dalam suasana santai, lambat gitu, enak sekali, indah perjalanan itu. Tapi di saat yang lain, begitu tahu jalannya turun begitu, ada sedikit air terjun tapi kecil lah gitu. Rasanya gimana Bu? Was-was, takut, jangan-jangan terjatuh apa. Makanya harus memakai pelampung ya, untuk menjaga kehati-hatian. Hidup kita sama seperti itu. Jadi kayak kita mengarungi sebuah sungai, namanya sungai kehidupan. Ada masa di mana kita mengalir, enak sekali alirannya. Ada fase-fase di mana kita dalam keadaan penuh was-was, kengerian. Tapi Allah itu memberi jalan. Kalau engkau memang ditakdirkan dalam hidup mengalami kesulitan dan juga kemudahan, dibolak-balik keadaan, maka jadilah sebagai orang yang bertasbih. Gitu maksudnya. Orang bertasbih itu orang yang seperti sedang mengarungi sungai, mengalir, dan tidak mau menolak apapun yang dihadirkan di depannya. Saya waktu itu di daerah Lembang ya, daerah Lembang sana, Cibodas ya. Ada arung jeram juga, saya ikutan ke situ. Inginnya nggak ada tantangan itu, inginnya lurus terus kan gitu. Tapi kan faktanya enggak ya. Nah, pada saat kita bisa mengalir, itu lebih ringan hidup kita. Dan berusaha untuk menerima pasrah apapun yang dihadapi di depan. Ketika dalam keadaan cepat disyukuri, keadaan lambat tenang disyukuri. Ketika dalam keadaan panik itu kita tinggal berlindung pada Allah kan? Nah itu. Jadi begitu tadi jam 8 berapa Pak Najib ya? Ada telepon, harus mengalir nih. Ya udah bismillah. Pas memang momennya sedang tidak ada agenda lain. Jadi mengalir itu begitu. Jadi hidupnya tenang, selalu ada jalan keluar sebetulnya dalam kehidupan. Jadi itu mungkin saya kurang amal, tadi kayaknya Pak Najib ya, jadi saya dikasih oleh Allah nih, saya kasih jalan. Alhamdulillah dikasih amal kan. Saya banyak amal buruk kemarin, alhamdulillah ya. Gak usah diceritakan lah rahasia itu. Jadi terus saya harus tebus dosa kesalahan kemarin nih. Dikasih lewat Pak Najib. Udah, kan jadi judulnya itu ya, tasbih. Jadi indah menjadi hamba yang bertasbih. Hari ini insya Allah tema yang akan saya bahas ini masih melanjutkan yang dulu ya, yang tafsir ini. Insya Allah ada sekian puluh judul, berapa judul saya lupa juz amma itu, nanti sepanjang itu nanti. Jadi edisi dadakan materi mah udah begini aja, tinggal seperti ini ya Pak Najib insya Allah. Surat Ad-Duha ini surat yang menarik, sangat berharga. Sangat menjadi jalan kehidupan kita, patokan kehidupan, panduan hidup. Tapi sebelum kita membahas tentang surat Ad-Duha, mari kita lihat bahwa surat-surat ini pernah disampaikan sebelumnya juga adalah surat cintanya Allah Ta'ala yang ingin dibaca atau dipersilahkan dibaca oleh orang-orang yang ingin mencintainya. Namanya surat cinta ya. Gak mungkin surat cinta itu kemudian dibaca orang yang benci, mustahil. Ada sih si laki-laki yang memang gegeh ngirim surat cinta kepada gebetannya, tapi dia gak suka si perempuannya. Beda rasa kan? Yang satu berbunga-bunga ngirim suratnya, nulis surat. Yang nerima kan, ini siapa ini? Enak aja kirim-kirim. Saya punya sahabat SMA yang dikejar-kejar sama calonnya gitu.
Beliau memang di sekolah juga endowing dikit lah, terkenal sebagai kembang sekolahnya kan gitu. Begitu masuk kuliah, nah di zaman kuliah itulah ada seniornya lah gitu ya, ngirim buku, ngirim apa, dikirimi semua hadiah lah gitu. Dan yang terjadi dibalas oleh si sahabat saya itu dibalikin lagi semuanya. Gak ada satupun yang dikirim surat dibalikin apa semuanya. Sampai satu ketika kalau nggak salah ada nominasi yang datangin mengajukan proposal ke beliau itu untuk dinikahi itu sampai 12 orang kalau nggak salah itu saking ininya di kampus itu. Akhirnya bapaknya disuruh istikharah dulu cerita. Istikharah bapaknya akhirnya nominasi 12 menjadi 6 kalau ini saya lupa detailnya ya, cuma cerita beliau gitu. Tinggal 6 orang nominasi. Ibunya disuruh istikharah juga tentang 6 orang ini lucu, menarik. Dan yang 6 orang itu ada tinggal 2 orang. Akhirnya ya udah yang bersangkutan sahabat saya yang istikharah tentang 2 orang ini. Dan yang dapat siapa coba? Yang kuat dorongannya. Yang tadi ngirimi buku dibalikin semua. Jadi saking sebelnya, sebel sekali waktu itu. Ini rajin tapi apa? Dan alhamdulillahnya takdirnya memang harus menerima hasil istikharah itu karena minta kepada Allah yang terbaik. Diberi jawaban secara perasaan hati mah gak suka ya, tapi Allah yang menanamkan rasa cinta itu. Kemudian menikah, akhirnya suaminya ini kemudian kuliah di Madinah, S1, S2 di Malaysia, S2-nya beliau ikut ke Madinah juga, rezekinya kan tinggal di Madinah, punya anak. Terus ibunya sekarang sahabat saya ini jadi anggota dewan di Cimahi sana Bandung. Suaminya punya kegiatan juga. Oh ya, rektor perguruan tinggi Al Emirat di Bandung itu pernah. Itu ya sejarah. Kenapa jadi ke situ ya? Sejarah yang menarik dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah hadirkan. Bisa jadi sesuatu dibenci, padahal itu baik buatmu. Itu maksud saya bahas. Nah, ad-duha itu seperti itu. Tadi, oh ya surat cinta, baru nyambung lagi. Jadi surat cinta yang dikirim oleh Allah yang maha mencintai hambanya akan dipandang baik, indah juga oleh sang penerima yang juga punya rasa cinta. Ini Quran juz amma, artinya satu juz berisi tentang kumpulan surat-surat cintanya Allah. Kita memandangnya seperti apa coba? Dan kalau kita mau GR, ini suratnya buat kita yang mau baca, bukan buat orang lain. Jadi surat Ad-Duha ini walaupun latar belakang asbab nuzulnya adalah untuk baginda Rasul, kisah tentang peristiwa yang latar belakang kehidupan Nabi SAW, yang waktu itu Nabi itu dihina oleh wanita Quraisy, kafir Quraisy yang menghina, hei Muhammad, mana tuh Tuhanmu itu? Tuhannya disebut oleh si wanita tuh, setanmu itu mana? Alhamdulillah ya. Kok sekarang nggak kelihatan lagi gitu? Karena tidak turun ayat-ayat lagi pada momen itu. Tuh kan dia meninggalkanmu kan? Nah itu. Surat itu dilatar belakangi oleh peristiwa ketika Rasul tanda petik dipandang oleh orang-orang yang dengki itu meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Maka nanti ada kata-kata, tidaklah aku meninggalkan hai Muhammad, ada ayatnya. Tapi ketika hari ini kita baca surat yang sama, ini surat buat kita. Kita harus GR kalau kita mau mencintai surat-surat yang Allah kirimkan sebagai zat yang maha mencintai juga. Jadi harus pede bahwa ini surat buat hamba ya Allah. Engkau kan mengirimkan surat ini, dan hamba ini sedang membaca suratmu yang ditujukan buat hamba juga. Maka kita harus pastikan semua ayat itu tentang diri kita. Ketika memberi peringatan, artinya Allah memperingati kita. Ketika Allah memberi sebuah kabar gembira, kabar buat siapa? Buat kita juga yang baca. Saya termasuk yang agak kurang sepakat ketika ayat dipakai untuk menghukumi orang lain. Nih ayat munafik tuh orangnya yang itu. Nah, alhamdulillah saya gak dapat.
Nih ayat tentang kafir, tentang kesyirikan tuh orangnya yang syirik itu. Enggak. Tuh ini ayat tentang apa lagi? Orang yang malas tuh, orang yang malas itu. Jangan keluar. Ini orang malas, jangan-jangan saya yang malas. Ini saya baca surat tentang kebahilan, tentang kikir. Ya Allah, semoga saya tidak termasuk kikir ini. Jangan saya ada kekikiran juga. Bahkan ya, aduh ini agak berat. Ibnu Abbas menafsirkan surat Al-Fatihah, sahabat Nabi ya. Dan ketika menafsirkan kata-kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu maghdubi alaihim itu Yahudi dan ad-dallin itu Nasara. Tentang siapa coba itu? Quran Al-Fatihah pula dibaca tiap hari oleh kita, dan kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan siratal mustaqim. Siapa, apa itu jalan siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, jalannya orang-orang yang dianugerahi kenikmatan. Menikmati setiap langkah, setiap hidup, setiap jalan itu dinikmati terus. Itu an'amta alaihim. Kalau kita belum menikmati, berarti kita termasuk yang mana? Antara milih aja antara al-maghdub atau ad-dallin. Kita hanya dipilih 3 pilihan. Kalau kita ingin hidup an'amta alaihim, itu ciri-cirinya ada. Surat An-Nisa ayat 69 nanti bahas. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin itu orang-orang yang hidupnya tidak pernah lepas dari satu kenikmatan kepada kenikmatan lainnya. Selalu bisa menikmati apapun yang Allah hadirkan. Dinikmati semua hidupnya. Dalam keadaan berlebih disyukuri, dalam keadaan kekurangan bersabar. Kalau kita belum termasuk golongan ini, masih cemas besok hari, artinya kita harus milih golongan yang kedua atau ketiga lainnya. Apa itu? Nauzubillah ya, ngeri juga nih sebagai golongan Yahudi atau golongan Nasara. Masih mendinglah Nasara dibanding Yahudi. Nasara itu dolin itu tujuannya tahu untuk Tuhan, hidup kita menuju Allah Ta'ala, tapi caranya salah mereka itu. Caranya meninggalkan dunia, kerahiban, tidak menikah, tidak menikmati hidup, semua rela dengan apapun, tapi demi Tuhannya, tapi dunia sepenuhnya ditinggalkan, gak peduli, gak menikmati, rugi. Yahudi sebaliknya, hidup untuk dunia. Jadi gimana caranya biar menikmati dunia, mencapai dunia, mendapatkan kekayaan dunia. Makanya Israel hari ini kekeh ingin dapat dunia dalam bentuk tanah Palestina. Itu memang Yahudi ya begitu takdirnya. Apa? Karakternya memang dia mencari dunia. Tapi kalau begitu kita nggak usah bela. Ya kita tetap membela sebuah kezoliman harus ditinggalkan, harus dienyahkan. Kita membela mereka yang dizolimi dan mendoakan agar mereka dalam keberkahan. Jangan khawatir juga, Allah tidak mungkin tidak adil kok membiarkan mereka dalam keadaan mati syahid dan seterusnya. Enggak. Makanya Quran di sini ad-duha lagi nanti ya dibahas, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan berikut lebih baik, tenang saja. Pak Najib dan lainnya, kalau di Tokopedia menemukan jualan kacamata, misalkan yang kacamata itu kalau dipakai kita bisa melihat kehidupan alam barzakh, mau nggak beli? Mau beli nggak? Jadi begitu dipakai kacamatanya, jenazah saudara kita yang wafat dimakamkan di situ, langsung kelihatan kondisi seperti apa di sana. Mau nggak? Coba melihat kondisi ayah kita, orang tua kita, ingin tahu keadaannya bagaimana, mau nggak? Nih kacamatanya pakai, silakan. Sahabat Nabi tahu nggak? Ketika kemudian Nabi menawarkan, kalau kalian bisa melihat, pernah dengar riwayatnya? Ketika melewati pemakaman, kemudian Nabi berkata ke sahabatnya, sahabatku, jika seandainya kalian semua bisa melihat
di pemakaman ini, di alam barzahnya, sebagaimana yang aku lihat, apa kata beliau? Niscaya kalian akan banyak menangis dibanding tertawa. Mau dikasih kacamata itu? Gimana gambar sekarang? Itu kalau diperlihatkan barzah yang ada siksa kuburnya, kengeriannya, neraka di kuburannya kepada orang-orang yang zolim, yang ingkar, yang fasik dan seterusnya. Tapi sebaliknya, kalau kita diperlihatkan alam barzah yang di situ ada para penghuni surga kelak yang beramal soleh atau syahid, diwafatkan oleh keadaan di mana menjadi syahid, itu suasananya jauh berbeda. Ada surga di alam kubur ini, ada istana yang megah. Jadi kalau saya sih, kalaupun mau dikasih atau beli, saya langsung ke Palestina setelah ini. Alam barzahnya di Palestina itu istana megah berjejer, itu kompleknya itu. Kalau boleh daftar gratis di sana itu gratis. Mau ada yang daftar? Ke sana syahid langsung dibangunkan bangunan yang indah, istana alam barzah. Ini kapan mulai tafsirnya itu? Baik lagi ke tafsir. Jadi surat Ad-Duha ini, sebentar saya langsung aja kalau gitu. Surat yang dilatar belakangi ketika Rasulullah itu dihina oleh wanita Quraisy, salah satu riwayatnya, di mana mereka itu apa? Dari sini sebentar. Menganggap Rasul ditinggalkan oleh Tuhannya. Kemudian turunlah surat ini. Ada juga riwayat lain yang menjelaskan bahwa saat itu Rasulullah sedang was-was. Karena apa? Ada dari kalangan Yahudi bertanya tentang Ashabul Kahfi kepada Rasulullah, Yahudi ya. Kemudian Rasul langsung menjawab, ya saya jawab nanti. Tidak mengucapkan kata insya Allah. Itu hukum buat kita ya. Kalau kita merencanakan sesuatu, berniat sesuatu, ucapkan insya Allah. Jadi jangan lepas kata-kata itu disampaikan pada situasi di mana kita sedang menghadapi sebuah rencana. Kalau di Mesir, saya pernah dengar supir taksi kemudian minta arahan kita, dan kita mengarahkan jalan kanan, kiri, lurus gitu ya. Kalau orang Mesir selalu begini, belok kanan, ya belok kanan insya Allah. Belok kiri insya Allah. Jalan lurus insya Allah. Jadi itu dipakai sampai untuk urusan mengarahkan jalan gitu. Karena secara makna benar, seandainya belok kanan dan terjadi sesuatu, Allah menghendakinya. Gitu. Ketika belok kiri itu lancar, berarti Allah menghendaki belok kirinya dan lancar jalannya. Itu indah ya. Kita nggak biasa kan? Kang mau kemana? Ke kanan insya Allah, atau ke kiri insya Allah. Aduh, aneh lah. Tapi itu bagus. Nah, ketika itulah baru kemudian memang tertunda, tidak ada lagi turun wahyu waktu itu. Rasulullah galau lah istilahnya itu. Nah, dalam keadaan galau itulah turun surat Ad-Duha ini. Ini Imam Qusyari ini seorang waliullah yang setiap menerjemahkan, menafsirkan bismillah dalam setiap surat, masih ingat ya? Itu ditafsirkan dengan bentuk tafsiran yang berbeda terkait dengan isi kandungan surat tersebut. Ini bismillah surat Al-Fatihahnya tafsirnya beda, bismillah surat Abasa wa Tawalanya, surat Abasnya beda, surat Al-Insyirah beda, beda-beda, indah sekali. Saya coba ulas sedikit ya di tafsirannya tentang bismillahnya di surat Ad-Duha ini. Ini terkait akidah kita juga. Jadi Allah adalah zat yang tidak dapat diserupai, sepakat ya, oleh apapun dalam zat dan sifatnya yang lain. Tidak ada yang menyamai zatnya Allah, naudzubillah ya. Tidak ada yang menyamai sifat-sifatnya Allah secara sepenuhnya. Kita dibolehkan bahkan disuruh memiliki sifat Allah, tapi secuil saja gitu, yang bisa kita lakukan. Allah punya sifat maha mengampuni, memaafkan. Kita boleh nggak punya sifat itu? Harus. Makanya Rasul mengatakan takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau dengan akhlaknya Allah Ta'ala, sifat-sifatnya Allah. Kecuali
kecuali beberapa sifat tertentu yang hanya milik Dia Ta'ala. Apa itu? Kesombongan, al-mutakabbir, nggak boleh kita punya. Al-mudhil, mudhil itu yang menghinakan, nggak boleh juga. Al-munkhafid, al-khafid maksudnya itu yang merendahkan, nggak boleh. Allah punya sifat itu karena Allah punya sifat memuliakan juga. Jadi kalau merendahkan kepada siapa? Kepada mereka yang sombong, baru Allah rendahkan. Bukan sengaja Allah menjelekkan, menzolimi manusia, tidak. Nah, tapi kita punya sifat al-mutakabbir tanpa diminta kan? Punya sifat menghina tanpa diminta juga. Balas dendam boleh nggak kita? Nggak boleh. Tapi Allah punya sifat al-muntakim yang maha membalas dendam. Tapi pasti Allah akan adil di dalam membalaskan apa yang kita lakukan sebagai hamba-Nya. Tidak pernah menciptakan yang sia-sia. Ingat ya, semua kejadian itu dalam ciptaan Allah, kehendak Allah, aturan Allah. Pasti ada maknanya. Ini kaidah akidahnya. Tidak mungkin, makanya orang-orang beriman selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Nggak mungkin ya Allah, ini kejadian semengerikan apapun, pasti di balik ini ada sebuah kebaikan, hikmah, pelajaran dan seterusnya. Allah tidak mungkin lalai dalam pengetahuan, firman-Nya tidak pernah mengandung gurauan. Selalu Allah berfirman dengan kata-kata yang tidak mungkin dusta, tidak mungkin bercanda. Kita canda dalam konteks ingin menghidupkan suasana, nggak masalah ya, asal tidak berlebihan juga. Dialah yang maha bijak, yang tidak bergurau, maha mengetahui, yang tidak lalai. Kalimatnya bahasa indah ya. Maha lembut, yang menetapkan atau menghapus keputusan. Jadi keputusan itu kodoknya, ketetapan. Allah tuh menetapkan pada kita sekian ribu pilihan, dari sekian ribu pilihan, sekian ribu akibat. Itu takdir ya, garis takdir kita tuh sebenarnya sangat banyak. Saya detik ini bisa milih nih, dan semua pilihan saya sudah tercatat oleh Allah. Sepakat nggak? Kira-kira 1 menit lagi dari sekarang saya ngambil gelas kopi nggak? Ada yang tahu nggak? Atau saya ngambil air minum putih? Atau saya ngambil buku ini, buka halaman? Atau saya scrolling? Ini pilihan-pilihan saya, dan ternyata semuanya ada, tercatat. Cuma yang Allah tetapkan adalah saya 1 menit dari tadi itu adalah mengambil gelas kopi dan minum sedikit. Nah, berarti sudah ditetapkan. Sudah. Berarti ketetapannya adalah pada jam segini Ustaz Keswadani mengambil kopi. Udah gitu. Tapi doa merubah takdir, artinya apa? Doa itu yang akan menggiring kita sampai pada ketetapan terbaiknya kita. Jadi kalau kita milih sesuatu yang tidak pakai doa, resiko tanggung sendiri, ada kerugian atau ada sebuah beban berat kita yang pikul sendiri. Kalau dengan doa, Allah ikut turun tangan mengarahkan nih ke sini jalannya, pilihnya gini. Ketika ada hal yang tidak diinginkan, Allah akan selalu memberi kekuatan untuk menghadapinya. Indah ya. Jangan ragu dengan doa. Apapun bentuk doa dalam sebuah pilihan selalu baik hasilnya. Maka di sini kata Allah, Allah yang menetapkan dan menghapus setiap kodok ketetapan keputusannya. Karena itulah firman-Nya selalu benar, hukumnya selalu adil, dialah pemilik seluruh makhluk dan kerajaan. Wadduha, kenapa Allah menggunakan objek sumpah yang beragam dalam setiap suratnya? Kalau ada objek sumpah ya demi apa, demi ini, demi itu. Artinya persoalan duha ini persoalan besar. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, berarti urusan buah tin dan buah zaitun itu urusan besar. Ada yang menafsirkan itu terkait gunung tin dan gunung zaitun. Jadi gunung yang itu ada banyak pohon zaitunnya dan gunung yang banyak pohon tinnya. Itu terkait dengan sejarah kenabian. Pohon zaitun itu dengan Nabi Isa. Jadi perkara urusan mengenal Nabi Isa, urusan besar. Ada objek sumpah yang agak aneh. War'adiyati dobha, demi kuda yang berlari kencang. Coba, apa urusannya kuda lari kencang itu dibahas oleh Allah? Itu ada rahasia khusus. Nanti ya, sampai jam sekarang. Jadi duha adalah
urusan besar. Duha identik dengan nama sholatnya sholat duha. Apa yang termaktub di dalam doa sholat duha di situ terkait apa? Rezeki, terkait membuka hari, terkait kita harus punya harapan demi harapan dalam menghadapi sehari ini. Dengan sholat duha kita membuka jalan di mana Allah anugerahkan rezeki-rezeki yang tidak kita akan sangka-sangka. Kalau di langit ya Allah turunkan rezeki itu jangan hanya harta ya, tapi kerja yang dilapangkan, dibuat ringan, terus ilmu yang bermanfaat itu rezeki. Tiba-tiba anaknya menjadi taat itu rezeki. Kita punya anak, anaknya membangkang setiap saat, rezeki bukan? Ujian itu rezeki. Itu ujian, tapi kita punya anak dan anaknya taat, anaknya menghormati, menolong sepenuhnya orang tuanya, rezeki bukan? Rezeki. Kita harus menempatkan anak itu jadi rezeki, itu jadi ujian, kesabaran. Nah, ketika Allah tanam, Allah bukakan hati kita, dibukakan, dilapangkan rezekinya, biasanya itu dipancing oleh amaliyah kita di waktu duha. Jadi ketika duha masuk, itu kayak kita diberi kekuatan harapan-harapan. Allah juga menjadikan objek sumpahnya adalah waktu malam dan waktu sunyi. Artinya waktu malam pun waktu yang berharga. Apa berharga di mana? Tempat kita tafakur, kesempatan kita berzikir, kesempatan kita merenung, bermunajat, itu di waktu duha. Kalau tafsirnya adalah sholat duha ya, betul. Dan waktu di mana Allah berbicara dengan Musa alaihissalam, sejarahnya begitu. Kalau malam itu juga bisa dimaknai adalah saat malamnya Rasulullah mengalami peristiwa Mi'raj itu. Kemudian saja itu artinya sunyi, sepi. Nah, Imam Qusyari ini punya beberapa bentuk penafsiran, artinya beberapa sudut pandang. Jadi beliau tuliskan tafsir lain begini, tafsir lain, untuk menunjukkan Quran ini memiliki lapisan demi lapisan makna. Ustaz, boleh nggak saya menafsirkan Quran dengan akal pikiran saya sesuai yang saya pahami, latar belakang yang saya pelajari, saya orang teknik. Boleh nggak saya menafsirkan Quran dengan sudut pandang ilmu teknik saya? Boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Sangat boleh, silahkan. Sepanjang syarat ketentuan berlaku harus dipakai. Tidak membuat semakin jauh dari Allah, bahkan sebaliknya semakin meyakini kemuliaan Allah dan kehebatan ayat Quran yang bisa dilihat dari ribuan sudut pandang. Gitu. Makanya kalau zaman dulu para ulama tafsir menafsirkan Quran itu ada yang pernah lihat tafsir Quran ulama dulu? Qurannya segini ya, nggak pernah berubah kan? Ada nggak Quran yang berkembang jadi 20.000 ayat? Enggak kan? Tetap 6.230 ayat. Tafsirnya itu ada yang pernah melihat yang jarak bukunya kalau dijejerkan, diberdirikan begini, panjang lebarnya segimana? Dari ujung meja ini sampai ujung meja ini. Jadi berapa puluh jilid gitu. Bisa nggak? Bisa. Hebatnya Qurannya. Ada yang lebih biasa dari ini, ada yang segini juga ada. Kalau ke perpustakaan ya, nanti lihat Pak. Terjemahannya gimana saya nggak tahu, kayaknya memang belum ada yang mampu menerjemahkan. Saking panjangnya. Tafsir Ibnu Katsir itu berapa puluh jilid ya, 20-an jilid kalau nggak salah. Tafsir Ibnu Mas'ud, tafsir ada yang cuma sedikit, yang juz amanya tafsir yang Imam Qusyari nggak banyak, 3 jilid, ayat 3 jilid. Oke, lanjut. Jadi ini maksudnya kalau ada tulisan tafsir lain artinya pemaknaan dari sudut pandang yang berbeda. Adalah waktu ini istilah musyahadah itu maksudnya apa? Penyaksian itu gini. Kita tidak membayangkannya bukan menyaksikan melihat dengan mata ya. Kita menyaksikan kebesaran Allah kan dalam bentuk merasakan keagungannya, itu penyaksian juga. Nah, di waktu malam
biasanya Allah hadirkan kita momen di mana merasakan kebesarannya Allah, merasakan sebuah keindahannya kehidupan ini. Itu disebut bisa jadi termasuk salah satu bentuk penyaksian, atau bahasa Arab itu musyahadah. Ini istilahnya unik ya. Ini malam ketika Allah turun menuju langit dunia. Turunnya Allah kan bukan seperti turunnya seperti apa burung yang turun, enggak begitu, alhamdulillah ya. Jadi malam di mana Allah itu menghampiri para hambanya di malam itu. Kenapa Nabi mulia itu ditemukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika di rumahnya, giliran sedang di rumahnya, bangun malam Aisyah, dicari Rasul di sebelah tidak ada, ditemukan Rasulullah ada di pojokan kamarnya, sedang menangis terseduh-seduh ya. Kemudian diketahui ternyata kakinya bengkak-bengkak. Orang terkuat di zaman Rasul adalah Rasulullah, tidak pernah sakit kecuali menjelang wafatnya beliau kan sakitnya. Kemudian orangnya tegap, badannya sehat dan kakinya bengkak. Kita bisa bayangkan nggak berapa lama berdirinya beliau ketika sholat itu sampai kakinya bengkak itu. Saya dulu anggota Paskibra SMA ya, berapa jam palingan bengkaknya baru kelihatan terasa. Ini seperti apa kita nggak bayang. Oke. Poin itu aja yang penting, bahwa malam itu begitu berharga. Kenapa jadi objek sumpah Allah demi waktu malam saat sunyi itu, agar kita merenung apa yang akan kita lakukan pada saat kita dibangunkan oleh Allah di malam hari. Mau nggak mengambil sebuah hikmah? Allah sedang turun, tanda petik ya, Allah sedang menyapa kita. Mau nggak kita merasakan sapaannya Allah dan mengalami tadi istilahnya musyahadah, penyaksian secara hati ya. Allah itu begitu indahnya, begitu lembutnya. Kalau kita punya masalah, anak kita rewel, anak kita menentang, anak kita ini, kita sebagai orang tua ada cara yang efektif sebetulnya, hidupkan malam. Saya pernah cerita dulu ya, seorang ibu yang anaknya keluar dari agama karena bertemu calonnya yang anak seorang kepala agama, ya pendeta lah, tapi menyarum memakai kerudung, kemudian masuk ke masjid. Beliau aktivis masjid anaknya ini, kemudian ketemu, namanya cinta muda ya, cinta ini. Akhirnya karena pakai kerudung juga waktu itu tampilannya, udahlah saling jatuh cinta. Ketika sudah siap serius, diajak, yuk kita ke rumah bapak saya, kata si ahwatnya ini. Kata dibawa ke gereja, karena tinggal di situ. Coba milih antara cinta atau agama kan? Tapi takdirnya memang di situ sang laki-laki ini adik angkat saya sebetulnya, karena ada saya oleh bapak saya diasuh, anak angkat karena ibunya anak yatim kan, ibunya itu dulu mengasuh kakak saya yang pertama kedua, jadi balas budi. Udah saya angkat anak, disekolahkan SD, SMP sampai STM. Nah, STM baru aktif di masjid di Salman di Bandung. Itu kejadian real ya. Kemudian ini banyak dongengnya ya, nggak selesai nih katanya. Terakhir, pokoknya ini menarik ya. Kalau saya gini, saya ingin menjelaskan bagaimana peran seorang ibu itu indah sekali. Nah, ketika akhirnya masuk ke agama itu dan menikah, benar, hidup di situ, kemudian mengajak ibunya datang ke Kerawang, tinggalnya di Kerawang ibunya, dan mengajak untuk ayo pindah ke saya ini kita, ayo kita pindah sama-sama, ayo ikuti saya gitu. Ibunya polos orangnya tapi akidahnya kuat, marah langsung diusir kan. Waktu itu belum ada HP, belum ada apa, nggak ada komunikasi lagi setelah itu. Tapi sang ibu yang tahu anaknya pindah agama itu, apa yang ibunya lakukan coba? Bukan bujuk lagi, bukan apa lagi, tapi setiap ikut majelis taklim seperti ini, langsung datang ke ustadznya. Ustadz, tolong doakan anak saya. Itu aja. Di majelis taklim kedua, begitu selesai, datang lagi ustadznya. Ustadz, tolong doakan anak saya agar kembali.
doakan anak saya agar kembali. Tapi saya yakin ya, di dalam tahajudnya beliau pun gak berhenti berdoa. Ini maksud malam yang indah. Beberapa bulan kemudian, cerita anaknya ini, cerita ketemu saya di lewat FB. Jadi saya gak pernah ada komunikasi, tahu-tahu menyapa saya. Namanya tinggal di Cempaka Putih situ, ketemu ngobrol baru tahu sejarahnya kenapa gitu. Beberapa bulan kemudian datang lagi, sujud di kakinya ibunya. Jadi sudah bercerai dengan istrinya, sudah kembali masuk Islam lagi. Sekarang sudah punya anak dua. Anak keduanya yang bungsu ini nama bapak saya Muhammad Yahdin, ya panggilnya Adin. Sekarang kuliah di Belanda. Indah ya, dari anak angkat jadi punya anak dan betul-betul berubah kembali ini punya dua anak pertama udah nikah, anak keduanya ini sekarang kuliah di Belanda katanya. Kemarin lapor lagi. Dan beliau kerja sekarang di Departemen Luar Negeri, si adik angkat saya ini. Kekuatan ibu ya, kekuatan doa sebetulnya. Ini ada di waktu as-sajah ini. Jadi jangan cemas ketika anak kita tidak sesuai harapan. Jangan paksa anak berubah, tapi minta kepada Allah sesuatu itu, kemudian dekati anak dengan hati kita, dengan lembut. Itu indah sekali. Nah ini kaitannya dengan sejarah Nabi saat Nabi merasa ditinggalkan. Tapi kaitannya dengan hari ini kita harus selalu yakin, ya Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, enggak mungkin kau meninggalkan hamba ya Allah. Jadi itu maksudnya. Kita harus punya akidah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya seburuk apapun. Sehebat apapun dosa, kesalahan, kalau si hamba sadar dan bertobat, Allah tidak pernah ragu kembali dan menyapa sang hamba tersebut. Kapan Allah tidak kembali dan menyapa? Ketika si hamba merasa putus asa, baru kata Allah dia sudah putus asa, ya udah serahnya dia. Sama dengan kita pernah bahas ya, semua doa itu dikabulkan oleh Allah. Sampai si hamba kemudian berkata, ya Allah, saya sudah berdoa, kapan Engkau kabulkan? Pertanyaan kapan Engkau kabulkan mengandung keraguan kan? Sehingga disitulah Allah menutup pintu pengabulan sekaligus. Alhamdulillah ya. Ini jangan pernah bertanya atau menanyakan, ya Allah, kapan sih kok belum datang juga? Jangan. Nanti Allah sengaja tanda petik mengikuti apa yang menjadi keraguan kita. Allah inda dzanni abdi bi, sesuai dengan keraguan kita. Jadi ini intinya adalah kita tidak boleh pernah ragu, merasa Allah meninggalkan kita, harus selalu dalam keadaan optimis. Intinya itu. Ini juga akidah penting buat kita, bahwa ketika hari ini kita menelongsong, merasa menderita, nasib kita tidak sebaik tetangga sebelah, kok saya begini-begini saja, tidak seperti yang itu, kok begitu, dapat ini, dapat itu. Kita harus yakin Allah adalah zat yang tidak pernah ragu memperlakukan hambanya yang punya iman dan amal soleh, disediakan hal yang lebih baik nanti. Kalau di sini terasa kurang baik, tapi kalau kita punya iman lebih kuat, kita harus yakin kok apa yang hari ini hamba dapatkan ini pasti terbaik ya Allah. Jadi kepada yang sudah yakin ya memang sudah itu dipegang, tapi kepada yang belum yakin, Allah menyapa kita dengan kalimat ini, nggak usah khawatir. Pertama ya, anak-anak Palestina terlihat seperti menderita. Ibunya menjerit-jerit, mana pertolongan, mana umat Islam lain, mana ayo dong datang. Kita mungkin tidak punya kuasa untuk datang ke sana, nggak punya ongkosnya, nggak punya susah izin dan seterusnya kan. Kita hanya bisa mendoakan, tapi kita juga harus yakin, ya Allah, pasti mereka ketika dalam keadaan disyahidkan, wafat karena kena bom itu, insya Allah mereka dalam kebaikan. Akhiratu khairul laka minal ula. Jadi agar kita tidak terlalu berlebihan sebetulnya. Kita boleh simpati, harus menolong iya, tapi kalau sampai melampaui batas itu juga bermasalah. Doakan sepenuhnya.
Kalau kita bisa nyumbang, kalau bisa kita apapun yang kita lakukan. Sebenarnya bukan tentang mereka sih, kita berbuat baik itu ya, menolong itu tentang kita semua. Oke, saya mau ini aja. Nah ini boleh benar lagi ya. Ada pemberian-pemberian yang Allah berikan dan mungkin kita masih belum rela menerima. Tapi ada sebuah pemberian yang Allah akan berikan atau Allah sudah berikan dan kita rela menerima apapun yang diberikan, itulah sebaik-baik manusia. Jadi Allah itu zat yang tidak pernah ragu memberi. Yang jadi problem kita semua hamba-hambanya adalah mudah menerima enggak apa yang Allah berikan. Kalau kita yakin bahwa sang pemberi adalah zat yang kita cintai, maka apapun yang diberikan kita pasti ridho kan? Ya enggak? Kita dikasih nih oleh kekasih kita, pasangan, istri atau suami. Barangnya mungkin hanya remeh, hanya peniti, mungkin apalah yang remeh. Tapi karena yang memberinya adalah sosok yang kita cintai, kita suka cinta. Coba tadi sahabat saya waktu masih belum nikah ya, dikasih segepok uang pun karena dia emang gak suka, sebel dikejar-kejar kayak gitu dengan cara yang dikejarnya secara secara agresif seperti itu, nggak akan mau dari nggak sebel aja yang ada. Nah, bayangkan kalau kita sudah Allah tanamkan rasa cinta yang dalam, kita akan dibuat setiap hari, setiap saat, setiap nafas syukur terus, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Baru keluar ini tiba-tiba, maaf ya, ini kejadian gak enak mungkin, ada jambret lewat begal, diambil tas kita. Ya memang marah ya, kita nggak suka, tapi kita merenung sejenak, ya Allah semoga hamba ridho menerima tas saya diambil. Kalau sudah ridho, itu kalau saya yakin akidahnya adalah Allah sudah menyiapkan penggantiannya lebih baik. Pengalaman soalnya ditipu, beli jam yang jamnya jam palsu, dikiranya asli, ternyata jamnya palsu. Begitu, ya Allah saya ditipu nih, tapi kan niat saya nolong dia untuk ongkos untuk ke Jakarta dari Bandung. Begitu, ini cerita nyata tuh bukan apa ya, untuk menjelaskan akidah kita itu. Begitu hati sudah lempem, sudah menerima, memang saya juga lalai tidak periksa detail jamnya seperti apa, pikirnya Swiss Army, tahunya Swiss Marmy apalagi tulisannya. Makanya yang harganya di situ ditulisnya ada bon 1 juta sekian, ternyata harga cuma 90.000 apa gitu. Palsu ya palsu namanya. Ketika rindu menerima, karena memang ini sesuatu yang saya lalai lah insya Allah, tapi niat saya menolong ya Allah, semoga hamba ridho menerima. Sorenya tiba-tiba ada teman satu pengajian datang ke saya, Kang, panggil saya Kang, ini ada amplop dulu waktu ngisi pengajian di kantor, saya lupa ngasih gitu. Amplopnya sebesar nilai itu yang beda dikit tadi atas sedikit. Saya udah lupa, udah nggak ingat. Yang penting saya yang ngasih materi ya materi aja kan, nggak ada harapan. Jadi nggak ingat aja. Saya cerita ke pengajian saya di Jakarta ini, di daerah Cempaka situ. Cerita tentang kisah indah ini. Saya sebut indah ya. 2 minggu lagi ngisi pengajian yang sama di tempat di Cempaka itu, tuan rumahnya ketemu saya langsung, Pak Kus, katanya, punten mohon diterima kotak, isi kotaknya jam yang aslinya. Jadi harganya 1, sekian dari bahan litium apalagi. Itu ya, Allah melipat gandakan penggantian pada saat kita ridho menerima bahwa itu sebuah kejadian, memang takdirnya sudah terjadi, saya ditipu dan kemudian menerima. Makanya sebenarnya nggak ada istilah ditipu di hidup ini. Kita yang menipu diri. Kalau dalam bahasa akidah sebenarnya kita sedang dipuji kehilangan, udah bukan ditipu. Udah terus lah. Oke, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka kalau kita hidup dalam keadaan yakin Allah mencintai kita, maka apapun yang Allah hadirkan, kita akan ridho menerimanya. Indah ya. Ini juga
hiburan Allah yang lebih indah lagi. Apa makna yatim di sini sebetulnya? Yatim itu adalah anak yang kehilangan kekuatan, kehilangan supporting hidupnya, kehilangan pengharapan bahwa akan hidup besar dalam bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, belajar dan lainnya. Ketika menjadi yatim, yang menjadi penopang kehidupannya tidak ada kan. Walaupun hari ini anak-anak yatim ibunya pengusaha sukses ya, ini nggak bisa disebut anak yatim sebetulnya. Dalam konteks anak yatim yang disantuni ya, yang layak, yang berhak mendapatkan santunan. Ini anak yatim karena ibunya memang pengusaha yang sukses dan termasuk yang bos besar ya, nggak bisa disebut anak yatim yang layak mendapatkan santunan. Tapi konteks yatim yang kemudian sering dibahas dalam ajaran Islam sebagai anak-anak yang layak disantuni itu adalah ketika betul-betul tidak punya harapan, tidak punya bayangan nanti saya akan dibiayai oleh siapa gitu. Itu anak yatim yang itu. Panti yatim itu adalah panti yang memang merawat, memelihara anak-anak yatim yang memang dalam keadaan kekurangan. Kecuali yang di Tangerang, aduh ini menyedihkan. Ada yang baca beritanya kan semua ya. Itu memang di hari ini ditampilkan sosok ustadz yang mengaku sebagai pengasuh yatim. Itu ujian buat kita semua. Memang di situ Departemen Agama mungkin agak luput ya mengawasi. Karena kan kalau belum ada pengakuan dari murid-muridnya, anak-anak yatim ya nggak ada yang tahu memang. Baru kebongkar setelah ada pengakuan kan, udah bertahun-tahun. Tapi ya insya Allah ada hukuman yang sepadan lah dengan perbuatan asosialnya ya. Memang ngeri. Apalagi memang kelainan orientasinya juga jelas ya, si pengasuhnya itu. Dan yang diambil jadi korbannya jadi anak asuh pun orang-orang yang terpilih kan dalam kacamata. Tapi kalau qadarullah mudah-mudahan lah, kalau saya sih yakin anak-anak yang jadi korbannya juga akan dilindungi. Yang ngeri kalau mereka kemudian jadi dibuat, tadinya dipaksa, lama-lama dibuat senang gitu. Karena itu mengarah sifat seperti itu yang hubungan laki-laki dengan laki-laki itu pasti akan menular soalnya. Ngeri. Kenapa Allah melaknat di kisah Nabi Lut ya terhadap kaumnya itu, karena memang mengerikan. Ya kita nanti beri doa. Jadi alam yajid kayatimam fa'awa, di situ konteksnya ketika kita pun sebagai hamba Allah dan kita merasa tidak berdaya, tidak ada zatnya ta'ala yang menghidupi kita, melindungi kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sebagai hamba Allah ya. Kita punya masalah, Allah yang menghibur, misalkan kita punya berat beban, Allah yang meringankan, itu anak yatim sebetulnya. Maka kata Allah, ketika kami, kata Allah, menemukanmu butuh aku gitu, sebagai tanda petik anak yatim di hadapan aku sebagai ayah, tanda petik ya, awas ini bukan ayah kandung biologis maaf, tapi aku sebagai pelindung akan datang melindungimu. Aku sebagai pemberi rizki, aku datang memberi rizki, mencukupi kebutuhanmu. Engkau datang sebagai hamba yang punya beban berat, aku hadir sebagai zat yang meringankan beban tersebut. Ini konteksnya adalah aku mendapatimu yatim, butuh kekuatan, butuh pertolongan, butuh perlindungan, aku datang menemuimu, melindungimu. Indah gak ayat ini? Kalau kita GR dengan ini tentang aku, ini semua jalan keluar. Jadi jangan kemana-mana. Kalau kita punya masalah, ya Allah kan Engkau sang pemelihara hamba. Asik ya? Harus dibikin asik. Udah, dikit lagi. Wawajadaka ailan fa'ad, ini juga sama. Wawajadaka dhallan fahada. Kita yakin gak bahwa kita bukan termasuk orang yang sesat? Kita termasuk orang tersesat bukan? Yakin? Semua jalan kita ditunjuki Allah. Ayo. Yakin gak bahwa kita selama hidup ini, selama memilih jalan, selalu Allah tunjuki kemanapun kita berjalan? Yakin gak? Tidak pernah tersesat?
Saya aja tadi masih tersesat. Tadinya saya biasanya lewat lewat jalan Binus itu tahunya lurus terus. Tapi benar juga sih, ada sih jalan lurus juga. Cuma saya merasa kok tidak seperti biasanya gitu ke sini. Dari arah jalan panjang itu kalau lurus terus, loh mana ininya, mana jalan Tanjung Duren, dan kita belok dulu sini kan. Saya anggap itu tersesat sebentar. Pernah nggak hidup kita tidak pernah tersesat? Ada kan, sekali-kali tersesat, benar nggak? Tapi kan tujuannya tahu, mau ke sana saya itu, mau ke Tanjung Duren ke sini, ke Nurul Hikmah, cuma jalannya kok ke sini sekarang variasinya. Jangan ragu juga untuk menyatakan bahwa jangan-jangan saya masih punya ketersesatan dalam hidup. Kadang-kadang bingung, kadang-kadang ini arahnya kemana, kadang-kadang ini kita masih tersesat sebetulnya. Beda dengan aliran sesat ya, kalau itu insya Allah kita tidak masuk aliran sesat. Tapi kita tersesat itu dimungkinkan dan kita harus ngaku. Makanya kenapa ada kalimat dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk terus. Ini jadi ini loh, jadi senjata oleh non muslim yang hadis, maaf, ini jangan keras-keras ya, yang menggunakan ayat ini sebagai dalil mereka. Tuh kan, kalian kan orang tersesat, makanya tiap hari minta ditunjuki, tandanya kamu masih tersesat kan? Kalau memang sudah nggak tersesat, nggak mungkin ada doa ihdinas siratal mustaqim, orang sudah jalan yang benar. Ini kenapa tiap hari minta terus diberikan jalan? Bener kan tuh, kalian masih tersesat. Coba kita jawabnya gimana coba? Kalau memang ayat kita sudah beriman, nggak mungkin kita minta sesuatu yang kita belum dapat kan? Kalau kita minta, artinya minta sesuatu yang kita belum dapat. Bingung ya kita juga. Di situ kita harus menjelaskan kepada mereka. Kalau tiba-tiba ada yang punya dalil begini ya, tuh kan enggak. Kita bukan berarti ini sebuah doa. Jangan-jangan ada ketersesatan, secuil, dua cuil. Nah itu kita terus minta agar diluruskan jalannya. Dan yang penting adalah minta agar siratal mustaqim itu nikmat dan nikmat setiap hidup kita. Ada yang mau mencoba menikmati kehidupan? Latihannya bagaimana? Ada? Dimulailah dari latihan minum kopi, tapi jangan pakai gula nanti, yang pahit. Jadi begitu kita sudah berhasil menikmati pahitnya kopi, nah kita jadi belajar menikmati pahitnya kehidupan. Kesempatan minum. Saya tuntaskan dikit lagi ya, nanti baru buat pertanyaan. Maaf. Jadi Allah yang memberikan hidayah, petunjuk pada saat kita dalam keadaan tersesat. Indah sekali ya, kita datang dalam keadaan tersesat, minta kepada Allah petunjuk itu. Termasuk ini nih, wa wajadaka a'ilam fa'agna. Ini yang lebih indah lagi. Kita selalu merasa kurang terus hidupnya. Sepakat ya? Dikasih gaji segini kok masih kurang gini, nggak pernah ada rasa puas dalam hidup ini. Maka lihatlah ayat ini bahwa sebetulnya Allah itu sudah mencukupkan hidup. Agna itu bukan memberi kekayaan sebetulnya. Salah ya. Orang agnia itu orang kaya, kemudian dimaknai kaya itu yang punya harta yang lebih. Enggak, bukan itu. Kaya yang benar ini, kekayaan yang benar disebut orang yang kaya adalah orang yang tidak membutuhkan lebih. Baru disebut orang yang kaya yang sejati. Coba lihat berita-berita hari ini, orang yang gajinya bulanannya sudah 100 juta, 4 juta, merasa cukup nggak dengan hidupnya? Masih korupsi juga, masih ini juga. Dia jauh lebih miskin sebetulnya dibanding orang yang gajinya 5 juta tapi ridho dengan apa yang Allah hadirkan, tidak butuh lebih. Itu yang dimaksud oleh Allah fa'agna, itu diberi kecukupan. Enak gak hidup pas-pasan itu? Enak sekali. Pas pengen umroh tiba-tiba ada rezekinya, langsung berangkat umroh. Pas pengen haji ada jalannya. Pas-pasan. Pas pengen naik mobil Alphard, ada juga mobilnya datang gitu.
mobil ini, mobil Uber Grab misalnya ya. Ya itu pas-pasan gitu. Kita tuh sebenarnya fakir di hadapan Allah, sangat butuh Allah. Fakir itu butuh, kaya itu agnia atau kaya itu tidak butuh. Nah, bagaimana agar kita digolongkan sebagai orang-orang tadi, ketika dalam keadaan yatim diberikan perlindungan, ketika dalam keadaan sesat diberikan petunjuk, ketika dalam keadaan apalagi udah membutuhkan kemudian diberi kecukupan. Gimana cara mendapatkan ini semua? Allah memberi syariat, memberi ajakan. Maka kalau engkau ingin menjadi seperti yang aku tadi sudah jelaskan, betapa indahnya kehidupan malam yang kau hidup di situ, bisa menghidupkan malam, betapa indahnya tadi itu ayat sebelumnya itu, maka lakukanlah ini. Fa'amal yatim fala takhar. Ketika kita sukacita di dalam menopang, menyantuni, memberikan kehidupan, harapan kepada anak yatim sekitarmu, maka Allah pun akan memperlakukan kita juga seperti orang yang menyantuni anak yatim dengan sepenuhnya. Kemudian wa amma sa'ila fala tanhar, juga sama. Ketika ada orang yang meminta-minta kepadamu, jangan tanya dulu, kamu nipu gak sih? Kayak kamu nipu deh. Terbukti di berita-berita medsos ini yang tugas yang profesinya begini di rumahnya, istananya rumahnya mewah-mewah, punya TV, punya HP. Jangan dulu lah kalau bahasa. Pakai hati aja. Ini terlihat seperti pura-pura atau serius gitu. Kalau lihat dari wajahnya, dari ini betul-betul emang ini, udah beri aja tanpa harus berharap nanya. Waduh, saya nggak bawa uang cash, kata si minta-minta ini. Saya punya QRIS, boleh pakai QRIS nih, saya tunjukin mesin ininya, mesin QRIS. Aduh, ini pengemis hari ini begitu. Wa amma sa'il fala tanha. Nah, terakhir. Ada hal yang menarik nih, yang disebut dengan, ini kesimpulan terakhir, Pak. Flexing boleh nggak? Ini lagi rame soalnya. Siapa yang flexing kemarin? Yang awalnya cuma menampilkan foto dengan jendela bulat begitu di dalam pesawat. Dari situlah semua prahara dilacak, jadi ternyata dan seterusnya. Dimulai dari flexing. Share di IG perjalanan ke Amerika menggunakan private jet, bla bla seterusnya gitu kan. Dalam Islam flexing boleh nggak? Boleh. Ayatnya mana? Ayatnya ini. Tapi flexing yang mana? Nah, itu kita bahas. Jadi kalimat fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis, itu yang kita tekankan bukan kitanya yang hebat. Nih saya naik pesawat pribadi, ini numpang juga, nebeng, tapi menikmati nebengnya berkeluarga pula. Nah itu ada anak, ada istri, ada pasangan, sama ada asistennya dan seterusnya. Dan nebangnya ke beberapa tempat. Nah itu udah segitu aja cukup. Nah, tapi yang Allah tekankan adalah ini semua kenikmatan bukan darimu semata. Ini dari Rabbmu, nikmati Rabbika. Itu yang akan ditekankan. Baru boleh kita flexing. Ketika kita bisa bersedekah, kemudian sedekahnya dihubungkan. Kalau niat kita kuat, kalau nggak kuat kalau apa? Hamba Allah infak sekian. Tapi kalau kita kuat bismillah, niatnya ini, maka sebutkan nama sendiri, tapi kemudian disampaikan, saya dapat rezeki, yakin ini bukan karena saya dimudahkan dan saya harus berbagi. Nah, menceritakan, menyatakan apa yang kita alami, yaitu kita mendapatkan karunia Allah, itu harus. Hadis itu perintah ya. Tapi harus dipastikan ini bukan
ini saya, tapi ini karunia Allah. Walaupun berat ya, alhamdulillah ini karunia Allah, dalam hati, wah hebat juga saya. Nah itu yang bermasalah. Iya ini karunia Allah kok gitu, tapi saya ikhlas kok. Nah biasanya orang yang mengatakan saya ikhlas itu tidak ikhlas. Kamu ikhlas? Ya saya ikhlas. Bisa enggak? Kalau ikhlas mau nggak usah disebut-sebut gitu. Itu yang mendasari kenapa surat Al-Ikhlas itu tidak menyebutkan kata-kata ikhlas di sini. Surat Ad-Duha menyebutkan Wad-Duha. Surat Al-Baqarah ada disebut kata Al-Baqarah. Surat An-Nas ada juga. Al-Falaq ada. Semua surat disebutkan judul itu dengan ada ayat yang mengatakan yang sama. Satu surat yang menyebutkan surat Al-Lahab ada tabat yada abi lahabi wa tab. Tapi ikhlas nggak ada kata-kata qul huwallahu ahad wal ikhlas, nggak ada kata-kata itu. Untuk menunjukkan bahwa keikhlasan itu adalah ketika kita berbuat sesuatu, tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi, dan kita cenderung melupakan apa yang sudah kita lakukan berupa kebaikan. Tapi sebaliknya mengingat apa yang sudah kita lakukan berupa keburukan. Orang-orang yang munafik, apalah istilahnya itu, mengingat kebaikan, melupakan keburukan dirinya. Alhamdulillah ya, asik. Indah sekali ayat Quran. Hanya dinikmati oleh mereka yang punya rasa cinta yang kuat kepada Allah. Maka menerima surat cinta pun ini dengan penuh keindahan. Tapi bagi yang sekedar kita rutinitas, ayo kita hataman itu baca dan baca saja, maaf ya bukan berarti buruk, dan cukup puas membacanya, maka ya itu segitu-gitunya. Kita jangan puas di situ, kita harus meningkat terus sambil membaca, sambil menelaah, mentafakuri, mengkaji itu lebih indah. Apalagi kalau sampai kita kan, kalau yang dulu zaman kita SMA lagi pacaran kan baca surat sekali itu 2 kali, bisa 10 kali loh. Apalagi laki-laki yang baca, yang perempuan mungkin sekali udah cukup gitu. Yang laki itu kalau lagi gandrung di mabuk cinta itu bisa 1 halaman, 1 kata-kata hafal semua tuh. Nah, ini urutannya sama ya, tidak cukup menghafal, tapi ada sebuah keasikan, kenikmatan. Baik, saya harus menuntaskan minum kopinya. Silakan diserang kalau ada pertanyaan dan lainnya. Sampai jam berapa Pak Najib? Saya lupa lagi. Udah lama kita udah 6 tahun di sini ya. Ya, 11. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Silakan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah menyimak apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan, apa hukumnya? Karena saya lihat-lihat di Google itu nih sekarang lagi ada tren gitu ya, menyamakan dari Al-Quran gitu. Kalau tanggal sama bulan lahir itu kalau dikaitkan dengan Al-Quran, itulah hidupmu katanya gitu kan. Nah, jadi kalau tanggal itu dilihat dari nama surat, kalau bulan itu dilihat dari nama dari ayatnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kita termasuk syirik apa enggak kalau kita percaya dengan hal itu? Terus yang kedua ini kan berkaitan dengan surat Ad-Duha. Kalau sholat duha itu sudah ada dalilnya ya, kita sudah paham. Nah, yang saya ingin tanyakan ini mengenai soal sholat suruh gitu. Karena apakah ada dalil naklinya ya? Apa itu dari hadis, apa dari Al-Quran? Karena yang saya tahu itu kan dia berkaitan dengan matahari terbit gitu. Kalau yang saya pernah dengar itu kan kalau kita sholat ketika ada matahari itu berarti kita sama aja dengan agama Sinto gitu kan. Kita percaya pada matahari, menyembah matahari.
Itu yang ketiga ini saya menangkap tadi dari pernyataan Pak Ustadz. Itu kan kalau saya simpulkan dengan apa yang saya dengar, itu kan berarti kehidupan manusia itu sudah diatur, ya, sudah dibuat skenario-nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang sudah diatur, lantas apa fungsi doa dari kita yang setiap hari kita panjatkan itu, orientasinya kemana gitu, hubungannya bagaimana? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini 3 pertanyaan berat semua, Bu. Oke, terkait hukum ya, tentang kalau saya pribadi punya sudut pandang bahwa kesyirikan itu adalah pada saat kita melihat ada sesuatu yang besar yang mempengaruhi kita, bahkan mengatur hidup kita, dan kita menganggap itu sejajar dengan kuasa Allah. Syirik itu para penyembah berhala, karena disebut syirik, musyrik karena betul-betul menempatkan berhala sebagai sejajar dengan sebagai Tuhan, sejajar dengan Tuhan. Sekutu itu kan menyekutukan, itu menyamakan ya. Harusnya kita mentauhidkan Allah adalah Allah segalanya, Allah yang mengatur waktu, Allah yang mengatur masa depan. Nah tadi masuk kategori syirik ketika kita memandang bahwa pemahaman tentang hidup saya nanti persis seperti yang disebutkan dalam satu ayat ini, tanggal berapa sama tanggal, kemudian menempatkan pemahaman itu sama dengan apa yang sudah Allah gariskan, nanti ketakdir ya, akan kemana, dan itu kita sama sekali tidak pernah tahu. Kalau misalkan pembacaannya benar, nggak masalah mungkin ya. Tapi kan seringkali namanya ramalan, namanya sebuah arahan ke depan, itu cenderung jadi sebuah ramalan. Jadi yang kebenarannya kita nggak pernah tahu sebetulnya. Nah kalau kita meyakini penuh bahwa kita akan seperti yang dituliskan, walaupun memang menggunakan ayat, menggunakan hadis, menggunakan angka-angka itu ya. Kalau saya nggak terlalu yakin, nggak percaya, bahkan cenderung meninggalkan yang itu, karena khawatir itu. Mending kalau misalkan penjelasannya dengan sesuai dengan tanggal begini, maka kehidupanmu akan baik, bla 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 gitu. Yang ngeri itu kalau kita diramal atau diberikan penjelasan itu tentang sesuatu yang buruk misalkan. Kan kalau datang ke peramal kan kita harus siap menerima ramalan baik, ramalan buruk kan. Ini contoh peramal dulu ya, bukan yang angka ini ya. Kalau kenapa negatif, kenapa Nabi melarang? Karena ketika kemudian ternyata yang diramal adalah sesuatu yang buruk, 5 tahun lagi kamu akan kehilangan anak kamu, kecelakaan, jatuh dari jurang, gitu. 5 tahun lagi kejadiannya, tapi begitu mendengar kata-kata itu dan percaya penuh kepada ramalan itu, dia sudah menderita 5 tahun sebelumnya dari sekarang. Membayangkan nanti 5 tahun lagi anak saya akan begini. Makanya kita tidak pernah boleh tahu apa yang akan terjadi besok hari. Agar apa? Agar kita selalu punya akidah bahwa yang mengatur kehidupan engkau ya Allah. Apapun kau alirkan kemana, tadi mengalir tadi, hamba akan ikuti, akan lalui, akan jalankan. Apakah diberi kekayaan lebih atau diberi kekurangan ujian, yang hamba lebih yakin adalah engkau pasti akan memandu hamba. Nah, saya sambil jawab yang ketiga dulu ya. Artinya Allah betul di dalam hadis menyebutkan di 120 hari kita masih menjadi janin, Allah sudah menetapkan amal perbuatan kita itu. Saya yakin ini sekarang jam berapa nih? Jam 10.40, tadi 10.39 tadi saya minum kopi, itu sudah tertulis oleh Allah. Kita baru paham tertulisnya kalau sudah kejadian. Tapi 5 menit kemudian nggak ada yang pernah tahu akan apa yang akan kita alami gitu. Nah karena kita tidak pernah tahu yang ke depan akan kemana, bahkan akhir ujung hidup kita kemana, bahkan kita akan surga atau neraka kita juga nggak paham betul, maka Allah menawarkan 2 jalan, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha.
karena engkau tidak tahu takdir yang aku tuliskan, maka udah kalau begitu niat baik, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Itu aja. Ini dua jalan nih. Ini silakan pilih, mau jalan baik, jalan buruk, silakan pilih. Tapi apapun yang kita pilih, Allah sudah tahu, saking maha tahunya Allah. Nah, jadi kita nggak bisa bertanya begini, atau kita protes nanti di akhirat nanti, ya Allah saya masuk neraka sekarang nih, ini gara-gara engkau dulu nulis catat sebagai ahli neraka sih. Enggak, kata Allah apa? Aku kan sudah kasih dua jalan, dan kamu memang memilih jalan yang buruk, aku catat dengan adil perbuatanmu itu. Jadi, catatannya Allah itu bukan berarti catatan satu amal sebetulnya. Jadi catatannya itu ribuan bahkan jutaan pilihan. Jadi kalau si hamba pilih amal ini, akibatnya ini. Amal ini akibatnya di tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, itu udah ada ribuan catatan begitu. Jadi bukan amalan dicatat dengan satu arah gitu. Kalau saya enggak gitu takdirnya ya. Artinya kita jadi pilih kan. Nah, nanti apa yang dipilih oleh kita jalan hidupnya itu akan menyesuaikan Allah lihat, dan Allah sudah tahu ini akan arah kemana. Allah maha tahu. Tapi ketika kita ditanya oleh Allah, oleh malaikat, kenapa kamu berbuat buruk? Kita nggak bisa jawabnya ini catatan Allah sih, bukan. Tapi saya memilih berbuat buruk memang. Adilnya di situ Allah. Makanya Nabi sahabatku nanya sama aku, kalau begitu buat apa aku beramal? Kalau memang kau sudah mencatatkan sampai siapa yang akan menghuni surga, siapa yang akan menghuni neraka, itu sudah ada catatannya memang. Kata Allah, kata Rasulullah apa coba jawabannya? Setiap kita akan dimudahkan, kita dicipta untuk menjadi apa? Apakah menjadi ahli surga atau neraka? Maka bersyukur hari ini kita dimudahkan untuk berbuat baik, lebih banyak dimudahkan baik. Artinya kita harus optimis, ya Allah semoga ini jalan menuju surga. Gitu kan? Orang-orang yang gak niat surga mah boro-boro mikir akan surga kan? Ya dia suka-sukanya hidup dengan ini. Jadi maksud saya gini, intinya adalah apapun yang sudah Allah catatkan, kita harus berprasangka baik. Kalau hari ini, detik ini kita lebih dimudahkan berbuat baik, ya Allah semoga ini catatan hamba, hidup hamba, ketetapan hamba menuju kebaikan, semoga ini menjadi surga. Itu harus itu yang ditanam terus. Bahwa nanti ada kejadian kita pernah salah dan seterusnya, kita harus balik lagi untuk tobat lagi. 1, 3, udah ya, mudah-mudahan memang takdir ini paling berat pertanyaan. Yang kedua tentang syuruk. Saya pernah mengikuti ada jadi ada sekarang via WA ya. Di situ sedang ada semacam pakai audio gitu 24 jamnya Rasulullah. Pernah dengar nggak? Jadi ada link, kemudian saya ikuti lah ya ininya gratis sih. Nanti saya coba pada jamnya kalau saya ketemu linknya lagi itu. Jadi menceritakan tentang 24 jam Rasulullah pagi kemana, terus jam sekian kemana, jam sekian kemana, itu indah ya. Buat saya itu menarik. Nah tentang syuruk itu, jadi ada sholat syuruk, ada sholat duha memang. Terus ada larangan sholat. Nah yang larangan sholat itu adalah pasca sholat subuh sampai syuruk kan. Sampai terbitnya matahari, kelihatan mataharinya. Kalau waktu subuh itu lembayungnya kelihatan, ada warna-warna kemerahan begitu, tapi mataharinya belum kelihatan. Begitu matahari terlihat, nah ini sudah syuruk namanya, sudah terbit matahari. Tapi di situ, di keterangan situ hadisnya itu, di riwayat ya hadisnya, itu ditunggu dulu, nggak langsung sholat di waktu itu. Jadi tunggu dulu sekian 5-10 menit, baru boleh sholat, namanya sholat syuruk. Kebiasaan ini dilakukan oleh orang-orang Arab Saudi sekarang. Jamaah-jamaah umroh, jamaah-jamaah haji, itu lihat aja orang-orang yang setelah subuh itu mereka zikir dulu, baca Quran, nunggu syuruk namanya. Ketika syuruk ada jamnya, syuruk jam berapa, baru mereka sholat syuruk. Beberapa menit kemudian 10-20 menit baru namanya waktu duha kan. Jadi memang ada dua jenis yang saya paham ya. Jadi riwayatnya saya belum lihat langsung. Itu karena dilisankan di audio soalnya. Jadi di situ diriwayatkan Rasulullah itu menunggu waktu syuruk, mereka berdiskusi dengan para sahabat, kemudian sampai waktu syuruk melakukan sholat 2 rakaat. Jadi tidak langsung begitu matahari menghadap, memang itu larangan.
Kenapa latar belakangnya? Ya kita tidak boleh menghadap langsung matahari pada saat terbit, menghindari sesembahannya matahari kan, termasuk pada saat terbenam. Setelah asar pun nggak boleh kan, karena asumsinya asar matahari masih kelihatan menuju ke tenggelamnya. Itu dasarnya betul. Cuma pengertian syuruk di situ itu bukan langsung begitu matahari keluar dan langsung sholat gitu, tapi menunggu beberapa menit baru sholat. Kemudian duha naik lagi tunggu lagi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa membantu. Nanti kalau kurang di ini lagi ya, ditangkapi lagi boleh. Ya? Ada lagi? Cukup ya? Ya. Udah ini udah kenyang semua alhamdulillah. Baik, kalau sudah cukup kita tutup dengan berdoa sama-sama ya. Mudah-mudahan yang hari ini kita pelajari sesuatu yang berkah, yang bermanfaat buat kita semua. Tidak ada hal lagi yang lebih indah kecuali kita minta kepada Allah agar dikaruniai kemampuan untuk mencintai Al-Quran, mencintai firman-Nya, meresapi isinya, menjalankan apa yang kita pahami di dalam setiap amal keseharian kita. Kita sadar bahwa kita sering terjatuh, sering lalai, sering berbuat dosa dan lainnya. Tapi kita harus yakin Allah adalah Zat yang Maha menerima pertaubatan kita. Kapanpun, bagaimanapun, insya Allah Allah tidak pernah bosan menerima permohonan ampunan kita. Mari kita doakan anak-anak kita semua, semoga mereka tumbuh besar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang qurrata a'yun, yang betul-betul menjadi anak yang membukakan surga bagi orang tuanya, anak yang dibanggakan, anak yang taat, yang patuh, yang betul-betul menjadi andalan kita pada saat kita mendahului mereka, dan mereka tidak pernah bosan terus mendoakan kita. Kepada yang sakit, keluarga kita, mari kita doakan semoga Allah Ta'ala anugerahkan kesabaran atas sakitnya, ridho dengan ketetapannya, dan kesembuhan yang membawa kebaikan lahir batinnya. Kita doakan juga kepada keluarga kita semua, semoga Allah anugerahkan keluarga yang diikat satu sama lain dalam sebuah ikatan saling menguatkan, saling menyemangati, saling mengangkat derajat, saling memuliakan. Kita doakan juga kita di sini jamaah yang Allah kauniakan sebuah semangat yang indah menggali agama, mengkaji ilmu. Semoga Allah himpunkan kita selalu bersama orang-orang yang mencintai Allah, bersama orang-orang yang Allah cintai, dan kita menjadi hamba-hamba yang Allah cintai juga. Untuk semua harapan dan tidak luput kita doakan juga orang-orang yang telah mendahului kita. Mereka betul-betul orang tua kita atau pasangan kita adalah mereka yang sedang merindukan doa yang kita panjatkan, yang akan meringankan beban mereka. Mari kita mohonkan ya Allah, semoga Engkau lapangkan barzahnya, dimudahkan urusannya, diangkat derajatnya, dimuliakan kehidupannya, dijadikan setiap kebaikan yang selama ini dulu pernah mereka lakukan menjadi cahaya yang akan menerangi alam barzahnya. Untuk semua doa dan harapan, mari kita iringi dengan berkahnya umur kita dan salawat kepada baginda mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya qabilat du'a. Ya sami'ad du'a ya arhamar rahimin. Taqabbal ya karim, taqabbal ya karim, taqabbal ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hari ini kita jalankan menjadi berkah bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.